Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahira Jauza, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai studi multisitus. Kelompok kami beranggotakan Arinda Diah Pramesti, Arumia Fairususna, Bahira Jauza, dan Debria Prista. Pembahasan yang akan dibahas pertama yaitu mengenai pengertian studi multisitus. Menurut Sholihatul tahun 2016, multisitus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang dirancang untuk mendapatkan pengetahuan dari sebuah fenomena organisasi yang tidak pernah diteliti. Kemudian, Bogdan dan Bikin dalam Sholihatul tahun 2016 mengemukakan bahwa studi multisitus merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan beberapa teori yang diangkat dari beberapa latar belakang yang serupa, sehingga dapat menghasilkan situasi yang luas. Materi kedua yang akan dibahas yaitu mengenai tujuan studi multisitus. Tujuan studi multisitus menurut Hasiara tahun 2018 yaitu untuk mencari kesamaan pola atau menghasilkan proporsi teori baru dari situs-situs yang ada. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya, saya Arinda Diah Pramesti akan menjelaskan tentang karakteristik dari studi multisitus. Menurut Sholihatul tahun 2016, ada 4 karakteristik dari studi multisitus itu sendiri. Antara lain, yang pertama, mengamati suatu kasus, studi multisitus berangkat dari kasus tunggal ke kasus-kasus berikutnya, sehingga kasus yang diteliti memiliki 2 atau lebih kasus. Yang kedua, pada studi multisitus menggunakan logika yang berlainan dengan pendekatan studi multikasus. Pada studi multisitus, arahnya lebih banyak untuk mengembangkan teori. Yang ketiga, kecenderungan memiliki banyak situs lebih daripada satu situs. Dan yang terakhir, rancangan studi multisitus ini dilakukan sebagai upaya pertanggungjawaban ilmiah yang berkenaan dengan kaitan logis antara fokus penelitian, pengumpulan data yang relevan, dan analisis data hasil penelitian itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengumpulan data dan analisisnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Irwandi dan kawan-kawan 2016, penelitian ini menggunakan 3 teknik dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis melalui 2 tahap, yaitu analisis situs tunggal dan analisis lintas situs. Analisis situs tunggal dilakukan secara interaktif melalui pengolahan data, reduksi data, pemaparan data, dan perumusan kesimpulan. Sedangkan analisis lintas situs dilakukan melalui teknik induksi analitik. Prosedur pada teknik analisis ini dipergunakan apabila terdapat masalah khusus dalam fokus penelitian sehingga perlu dilakukan analisis yang berulang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Arumia Fairususna akan menjelaskan mengenai contoh implementasi proses pengumpulan data dan analisis dari studi multisitus. Yang pertama yaitu yang sudah dijelaskan oleh Saudari Debria, merupakan contoh dari penelitian oleh Irwandi dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul Peran Sekolah dalam Menumbuh Kembangkan Perilaku Hidup Sehat pada Siswa Sekolah Dasar, yang merupakan studi multisitus di SD Negeri 6 Mataram dan SD Negeri 41 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian contoh yang kedua ini merupakan penelitian dari Saleh tahun 2018 dengan judul Pendidikan Karakter di Sekolah Inklusi, yang merupakan studi multisitus di SDN 1 Sumbersari Kota Malang dan SD Muhammadiyah 4 Kota Batu.
Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saleh tahun 2018, terdapat 3 teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, dengan narasumber kepala sekolah, guru, komite, siswa, dan juga orang tua siswa. Kemudian ada observasi dengan mengamati proses pelaksanaan pendidikan inklusi di 2 sekolah tersebut. Kemudian studi dokumentasi dengan berupa dokumen pendidikan inklusi di sekolah seperti dokumen prosedur pelaksanaan pendidikan inklusi, RPP guru, visi misi sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian oleh peneliti data dibagi menjadi 2, yaitu data primer yang merupakan data dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua siswa, serta observasi. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis yang relevan dengan yang diteliti, seperti informasi media massa dan pemberitaan, kemudian indikator pencapaian kompetensi, silabus, RPP, dan lain sebagainya. Kemudian teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama reduksi data hasil penelitian. Kemudian yang kedua, data disajikan, dipaparkan, dan diinterpretasikan secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti menyimpulkan data tersebut yang menggambarkan penerapan pendidikan karakter di SDN 1 Sumbersari Kota Malang dan SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. Kemudian peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan triangulasi, kemudian member check, dan yang ketiga dengan bahan referensi. Nah, berikut merupakan daftar rujukan yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.